nasional yang sudah menyediakan fasilitas ini. Tidak lupa juga kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pameran ini akan berlangsung hingga tanggal 19 Agustus. Di antara itu kita akan ada seri diskusi di tanggal 25 Juli dan 2 kali workshop di tanggal 27 dan 10 Agustus. Baik, saya tidak akan berlama-lama untuk mengantar pameran ini, bagaimana pameran ini bisa mewujud menjadi patung dan aktivisme Dolores Sinaga dan Budi Santoso, dan bagaimana kerja mereka. Saya persilakan kurator dari Selamat sore kawan-kawan. Selamat datang di pameran Dolo dan Budi. Ketika saya mulai terlibat dalam merancang pameran ini sebagai kurator, satu hal yang ingin saya hindari itu adalah melihat pameran ini sebagai hasil dari hubungan Dolo dan Budi sebagai guru dan murid. Saya ingin menghindari pertanyaan-pertanyaan misalnya bagaimana dulu mempengaruhi Budi, apakah Budi sudah bisa keluar dari bayang-bayang dulu. Saya ingin menghindari pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu kekhawatiran yang menghantui saya ketika saya mempersiapkan pameran ini. Tapi ketika proses diskusi untuk menyelenggarakan pameran ini terus berlangsung secara rutin, dan bukan kebetulan saya mengenal mereka sudah lebih dari 20 tahun. Lalu saya mulai mendapatkan bahwa interaksi mereka sebagai guru dan murid itu tidak biasa. Bukan bentuk interaksi guru dan murid yang sebagaimana yang kita kenal. Karena landasan interaksi mereka sebagai guru dan murid adalah landasan kerja bersama yang sejati. Karena itu pula ketika dulu mendapatkan undangan untuk berpameran tunggal di Galeri Nasional kita, dulu bilang saya tidak mau berpameran tunggal sebagai maestro. Saya ingin berpameran tunggal dengan salah satu murid saya, karena salah satu tugas maestro itu adalah mendidik. Dan itu ingin dia wujudkan secara praktis dengan menolak untuk berpameran tunggal dan mengundang muridnya Budi untuk berpameran bersama. Lebih dari itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, undangan itu menjadi mungkin karena landasan hubungan mereka yang sejajar sejak awal. Satu. Dan yang kedua, mungkin dugaan saya sebagai sejarawan seni, dorongan dulu untuk mulai meninggalkan gagasan seniman sebagai individu-individu yang jenius, gagasan yang modern yang melihat seniman itu sebagai pencapaian individual. Dia ingin mulai memperkenalkan bahwa produksi seni, penciptaan seni itu tidak hanya perkara individual, dan itu ide yang sangat modern, dan saya pikir sudah tidak terlalu relevan dengan situasi masyarakat kita. Dia ingin mulai memperkenalkan bahwa produksi artistik itu sebagai sesuatu yang kolektif, tidak ada individu, sesuatu yang kolaboratif, sesuatu yang bekerja bersama, sesuatu yang dihasilkan atas kerja bersama yang berdasarkan kesetaraan. Karena itu kerja bersama. Terus terang saya ambil frase ini dari tulisannya Hilmar Farid yang menamai karakter hubungan mereka. Tidak pernah dalam hubungan guru dan murid, tapi hubungan dalam kerja bersama. Dalam konteks kerja bersama ini kemudian kita bisa melihat hubungan dalam tanda petik guru dan murid itu dengan kacamata yang berbeda. Kita kemudian bisa melihat hubungan guru dan murid itu sebagai proses adopsi dan adaptasi antara
keahlian teknis, antara keahlian teknis dan pencapaian artistik, dan yang paling penting adalah proses adopsi dan adaptasi concern mereka secara sosial dan politik. Dan elemen terakhir inilah yang melanggengkan hubungan mereka sampai sekarang. Kalau kita hanya melihat hubungannya sebagai murid, pada titik tertentu Budi akan pergi meninggalkan Dolo karena dia merasa sudah bisa mengambil semua yang ingin dia dapatkan dari Dolo. Dan itu tidak pernah terjadi, dan itu tidak akan terjadi karena karakter hubungannya tidak berdasarkan itu. Karakter hubungannya adalah kerja bersama atas apa yang mereka yakini bersama, atas fungsi seni dalam masyarakat, atas keprihatinan mereka soal keberadaban, keadaban, isu-isu yang semua Anda bisa lihat dalam pameran ini, dan terutama atas peran seni dan pekerja seni untuk perubahan sosial. Itu yang saya pikir menjadi kunci dan menjadi kerangka yang saya pakai untuk merealisasikan pameran ini. Saya pikir saya berhenti di sini, dan selamat menikmati pameran ini, dan semoga Anda membawa sesuatu yang menggerakkan Anda untuk beraksi dari karya-karya yang mereka ciptakan. Terima kasih. Untuk bersama dan Budi Santoso. Terus kita bagaimana? Saya merasa jengah memperkenalkan dulu, seperti menggarami lautan. Tapi yang ingin saya perkenalkan dulu berkaitan dengan Budi adalah peran dulu sebagai pendidik. Bagaimana dulu selalu memposisikan dirinya sebagai pendidik, bukan hanya pengajar, tapi sebagai pendidik. Jadi hubungannya lalu menjadi sebuah bentuk persahabatan. Dan Budi datang ke studio dulu, dia sudah cukup aktif sebagai seniman, dia sudah aktif di Taring Padi misalnya, dia sudah membawa bagasinya sendiri yang pada level tertentu dia bagi yang diadopsi dan diadaptasi oleh dulu, dan hubungannya itu yang berjalan terus. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin kita minta dulu bicara ya kali ya. Dan mungkin Budi sedikit, mungkin dulu supaya Budi lebih. Budi. Oke, sudah datang kawan-kawan. Saya nggak bisa banyak bicara, hanya mau baca puisi, Bu ya. Yoi. Ini judulnya Untuk Pematung. Untuk ibu. Puisinya aku tulis tahun 2013. Jari menari mencari teliti, cari arti tiap gurat, tanah dirasa dibuat, bentuk muka teriak semangat, rasa diri terus bermakna. Yoi. Udah itu aja. Terima kasih banyak Budi. Selamat sore semua. Sore. Saya senang sekali sore ini kita berkumpul bersama-sama. Pasti jadi reuni untuk beberapa kawan-kawan yang nggak pernah jumpa ya. Dan itu salah satu yang ingin saya bagikan dengan kawan-kawan semua di sini. Saya lihat banyak kawan saya yang datang dari luar juga. Dari mana-mana lah kelihatannya saya sangat berbesar hati dan tambah semangat. Pameran ini tadi saya bicara dengan Nini, dia masuk nggak mau berangkat cepet-cepet, lama sekali di satu karya, layaknya seorang peneliti gitu ya, dan guru ini semua dilihat.
Tapi satu hal yang dia katakan kepada saya adalah kau tidak pernah berhenti memberi inspirasi kepada orang, itu yang membuat saya melihatmu tidak pernah tua, katanya. Jadi terima kasih nih. Dan yang lain adalah selamat melihat, dan saya ingin juga berterima kasih kepada kawan-kawan Dialita yang sebentar lagi sebelum Pak Dirjen membuka acara ini, mereka akan membawakan 1-2 lagu, dan saya sangat terharu mereka datang di sini memberikan kado untuk kami berdua. Di kelompok mereka juga sebetulnya ada generasi muda yang ikut bernyanyi bersama mereka, dan kita mau mendengarkan mereka menyanyi 1-2 lagu. Semoga kawan-kawan bisa memberikan semangat juga buat mereka. Mereka sudah sekian puluh tahun bernyanyi dengan senyap, tapi tetap semangat, dan itu juga yang memberikan kekuatan dan semangat bagi saya berkarya. Terima kasih semua yang sudah datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih kepada semua kawan yang sudah membantu, kawan-kawan Galnas dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Ini susah sekali bicara setelah Dialita nyanyi ya. Tapi pertama terima kasih Dolo, Budi, dan selamat tentunya atas pameran ini. Dan saya kira mungkin hal yang paling luar biasa dalam sore hari ini adalah kebersamaan pertemuan kita semua ini. Tidak mudah di Jakarta mengumpulkan semua yang hadir pada sore hari ini, dan saya kira kita semua hadir karena pesona dari Dolo Rosa dan Budi, pesona karya-karya mereka. Dan kalau lihat karya-karya Dolo dan semua yang hadir di sini, ini sebetulnya kalau diperhatikan ini masing-masing adalah representasi dari perjalanan sejarah Indonesia yang hadir di sini dengan segala luka-lukanya, dan apa yang ditampilkan dalam karya Dolo saya kira juga merupakan refleksi dari pengalaman kita yang hadir di sini. Dan itu adalah sesuatu yang istimewa karena membuktikan bahwa Dolo tidak memperlakukan sejarah sebagai objek, tapi sejarah sebagai energi yang kemudian dialirkan dalam karya-karya yang luar biasa. Dan saya tidak akan berpanjang-panjang, mari kita membiarkan diri kita larut di dalam pesona karya Dolo dan Budi. Selamat sekali lagi, dan dengan resmi pameran ini dinyatakan dibuka. Terima kasih.